Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Kali ini saya sebagai moderator yang akan melanjutkan rangkaian acara untuk materi yang kedua ini. Dan tentunya untuk pemateri yang kedua ini tidak kalah luar biasanya dengan pemateri sebelumnya. Dan sepertinya teman-teman sudah semangat dan tidak sabar lagi nih untuk menyimak materi sharing session yang kedua ini. Baik, mungkin kita langsung saja sapa pemateri yang kedua dengan Bapak Muhafid. Apakah Bapak Muhafid sudah terhubung di ruang Zoom ini? Oke, ya sudah. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Gimana nih Bapak Muhafid kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik nih. Mungkin untuk panggilannya jangan Bapak ya, karena saya sendiri nih masih mahasiswa UNESA juga loh. Oh iya, Ya. baik. Mungkin saya panggil Mas Muhafid saja ya, Mas? Oke, boleh. Ya, boleh. Oke, baik. Apakah Mas Muhafid sudah siap untuk pemaparan materinya? Oke, siap. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Mas Muhafid terlebih dahulu. Nama beliau Muhafid Parindra Yogianto. Beliau adalah seorang mahasiswa S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Angkatan tahun 2019. Jabatan beliau sekarang sebagai CEO Founder and Leader of Sticky Stick. Pengalaman di bidang wirausaha, pada 2020 lolos pendanaan PMW di UNESA. 2020 sampai sekarang, pelaku usaha Sticky Stick, founder and leader Moviai Prod, dan anggota Foodpreneur di Kemenparekraf. Pada 2021, lolos pendanaan KBMI Kemendikbudristek. 2021 mewakili UNESA pada KMI Expo 12 Kemendikbudristek. Dan 2021 salah satu dari 1.000 pengusaha binaan ultrapreneur. 2022 sampai sekarang sebagai manajer Human Resource Department di UKM Kewirausahaan UNESA. Baik, itu tadi adalah CV dari Mas Muhafid yang bisa saya sampaikan. Sudah kelihatan ya teman-teman bahwa Mas Muhafid ini sangat berprestasi dan banyak sekali pengalamannya dalam bidang kewirausahaan. Jadi diharapkan untuk teman-teman nanti bisa menyimak materi yang akan disampaikan Mas Muhafid dengan baik. Mungkin kita langsung saja memasuki pemaparan materi yang kedua. Izin menginformasikan Mas Muhafid, untuk durasi waktu pemaparan materi selama 40 menit, dan akan saya ingatkan kembali di 5 menit terakhir. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi. Yang saya hormati pula Bapak Fendi Ahmad selaku tim kewirausahaan UNESA dan juga pembina UKM Kewirausahaan UNESA yang mana baru dirintis pada tahun 2022 ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai share screen ya. Oke, sudah terlihat ya materi saya? Sebentar, saya full screen dulu. Baik, sudah terlihat Mas Muhafid. Ya, mungkin kalau Pak Fendi tadi bertanya, seperti kita ini mau jadi guru atau jadi pengusaha, kalau jawaban saya pribadi itu, ya kenapa kita tidak ambil dua-duanya? Kenapa kita harus memilih? Ya, jadi pada materi hari ini saya ingin sedikit sharing session dengan tema Be a Wise Entrepreneur. Jadi tidak hanya sebagai entrepreneur yang sukses, tapi kita juga menjadi entrepreneur yang bijak. Oke, mungkin nanti jika di tengah penjelasan ada suara saya yang mungkin yang audionya agak ada gangguan, nanti tolong panitia konfirmasi ya.
Baik, Bapak. Ya, ini seperti yang mungkin yang tadi disampaikan oleh moderator ya. Di sini saya memulai usaha itu sebagai pengusaha makanan dan minuman. Jadi saya itu seorang pelaku usaha ostikistik. Ini adalah usaha yang bergerak di bidang makanan. Itu ostikistik itu produknya adalah stik goreng. Ada yang tahu mungkin stik goreng. Jangan dibayangkan stiknya itu kayak daging gitu ya. Jadi stik ini adalah camilan atau mungkin kalau orang daerah barat, mungkin sekitaran Jawa itu mengenal yang namanya jari-jari. Ya, mungkin seperti itu. Ya, ada juga nih, mungkin ada yang mengenal seperti bistik. Nah, kurang lebih seperti itu untuk produk dari ostikistik. Nah, selanjutnya dari pendanaan PMW, jadi saya waktu itu awal-awal nih jadi pengusaha, itu bukan sesuatu yang saya rencanakan. Jadi waktu itu ibu pembimbing saya, dosen pembimbing ya dari jurusan sejarah juga, itu mengajak, ayo Mas, kita ikut PMW gitu, lumayan nanti bisa dapat pendanaan seperti itu. Iseng-iseng nih, waktu itu masih semester 1 kalau tidak salah, dan pengusulan PMW itu ada di semester 2. Ya, jadi masih maba banget gitu ya. Masih awal-awal kita bikin tim usaha, ikut PMW, wah ternyata lolos, begitu kan, eksekusi PMW, kita dapat pendanaan, bisa menjalankan usaha, terus kita bisa mendapatkan profit dan juga laba, ternyata enak juga seperti itu. Hingga akhirnya kami melanjutkan, dari PMW melanjutkan ke KBMI, kalau yang sekarang itu P2MI ya, kalau dulu itu KBMI. Itu P2MI seperti yang dijelaskan Pak Fendi tadi bahwa P2MI ini merupakan rekonstruksi dari KBMI. Yang mana KBMI menurut saya pribadi ini tuh sesuatu yang cukup berkesan banget lah. Mungkin hampir setara dengan, bukan hampir ya, memang setara dengan PKM. Bedanya kalau PKM itu bergeraknya di bidang penalaran kan. Nah, untuk KBMI ini untuk bidangnya itu pada bidang usaha. Jadi memang ada wadah tersendiri. Kalau di PKM itu ada PIMNAS. Nah, kalau di KBMI maupun bidang kewirausahaan itu ada yang tadi yang Pak Fendi bilang sampaikan itu ada KMI Expo. Kalau yang di P2MW ini kan namanya menjadi FIMI. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan suatu ajang yang bergengsi nih bagi teman-teman dari jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi nih. Jangan mau kalah. Kalau pengusulan PKM kan sudah terlewat nih. Nah, ini ada kesempatan nih, ada di P2MW. Ayo kita bikin proposal yang bagus agar nanti UNESA itu dapat semua, kalau bisa ini ya, semua usulan proposalnya itu lolos begitu. Ya, karena tahun kemarin pun UNESA itu termasuk perguruan tinggi yang usahanya itu tertinggi didanai, paling banyak didanai. Ya, seperti itu. Seperti yang dilihat tadi ya, mungkin sudah disampaikan juga sama Mbak Moderator, selain saya berwirausaha dengan mencari pengembangan dari pendanaan program-program seperti Dikti ataupun PMB UNESA, saya juga tergabung dalam anggota Foodpreneur Kemenparekraf ya. Jadi sebagai wirausaha itu kita harus memiliki relasi yang cukup luas. Sama seperti yang Pak Fendi sampaikan tadi kan di BMC, kita harus memiliki channel. Ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini kalau teman-teman mau tanya jawab atau mungkin seperti kita tadi kalau mau dibikinkan grup WhatsApp juga bisa, ataupun mungkin kalau ingin konsultasi secara pribadi mungkin bisa menghubungi sosial media saya ataupun akun-akun saya di bawah ini. Oke, baik. Sebelum berlanjut saya ingin bertanya nih. Ya, ada suatu artikel yang menyatakan bahwa niat bisnis camilan supaya bisa makan, gadis ini kantongi omset 100 juta rupiah sehari. Ya, mungkin ada yang sudah nonton videonya, bisa dilihat di channel Kawan Dapur ya. Ini masih remaja seusia kita, 21 tahun ya, yang mana dengan niat iseng seperti itu ya, hingga akhirnya memiliki karyawan sekitar 50 lebih dan dapat mengantongi omset 100 juta. Ini mungkin sesuatu yang menggugah sekali ya. Ternyata dengan wirausaha bisa menghasilkan omset seperti ini. Oke, lalu apakah menjadi entrepreneur itu merupakan jalan pintas menuju kekayaan? Nih, bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini benar?
Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi? Oke. Bagaimana teman-teman? Ada atau tidak? Oke, baik ya. Jadi seperti ini. Pernyataan ini bisa dibilang benar mungkin ya, tapi bisa juga dikatakan tidak benar. Ada pengusaha yang memang mungkin memiliki privilege tersendiri, sehingga ketika dia terjun sebagai wirausaha, itu mudah sekali untuk mencapai kesuksesan. Namun ada juga nih, pengusaha yang memulai usaha itu dari nol. Nah, akan berbeda ini nanti hasilnya. Ya, jadi mungkin teman-teman juga bisa melihat ada fenomena gunung es dalam kegiatan entrepreneurship. Jadi fenomena gunung es ini bukan sesuatu yang khusus pada hal-hal tertentu saja. Karena nyatanya kesuksesan yang dilihat orang lain itu hanyalah ya seperti ini. Sedangkan kenyataannya ada banyak sekali masalah yang harus dihadapi oleh seorang pengusaha. Ya, di mana masalah tersebut jauh lebih besar dari bonus ataupun profit yang didapatkan. Itulah mirisnya sebagai seorang pengusaha, karena kita melihat itu adalah seorang pengusaha keren lah, apa itu setiap hari jalan-jalan terus gitu kan ya, apa rekreasi mungkin bertamasya ataupun liburan healing gitu kan, tapi ternyata kenyataannya itu hanyalah secuil dari kesuksesan yang dinikmatinya, karena masih ada permasalahan besar yang mungkin menghantuinya. Oke, apa saja sih yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang wirausaha? Di sini saya membagi ada 4, yaitu yang pertama tujuan usaha, yang kedua produk, ketiga sumber daya, dan yang ketiga adalah riset pasar. Nah, keempat hal ini sangat penting untuk dipersiapkan sebelum kita menjadi wirausaha. Nih, karena sifat pada hari ini adalah sharing session ya, jadi ini saya ingin sedikit berbagi dari pengalaman saya menjalankan bisnis usaha Sticky Stick, yaitu aneka stik sayur. Oke, adapun tujuan usaha atau noble purpose seperti yang disampaikan Pak Fendi tadi, noble purpose ini merupakan hal pertama mungkin ya yang menjadi penilaian. Mungkin yang dilihat pertama dari proposal yang teman-teman ajukan ini adalah tujuan usahanya. Yang mana tujuan usaha ini itu harus berasal dari permasalahan yang kerap muncul di masyarakat. Ini menjadi suatu hal yang penting dan menjadi perhatian khusus nih bagi mungkin panitia yang akan menilai proposal. Karena nggak mungkin dong usaha yang biasa-biasa saja diloloskan dalam P2MB ini. Ya, tentunya usaha yang diloloskan itu memiliki tujuan yang juga memuat solusi praktis, inovatif, dan juga efektif. Ya, tentunya solusi ini menjawab dari permasalahan yang muncul di masyarakat tadi. Oke, selanjutnya untuk tujuan usaha nih dari saya pribadi ya, dari Sticky Stick usaha saya itu mencerminkan cita-cita pengusaha. Ya, seperti apa sih keinginan kita untuk usaha kita ke depannya, bagaimana kita ingin mengembangkannya, itu kita tuangkan di tujuan usaha, tidak apa-apa, kita deskripsikan secara detail, secara banyak, panjang, tidak masalah, karena untuk pengajuan P2MB ini kan pengajuannya by system nih, nanti teman-teman mengisi semacam form, jadi bentuknya bukan upload proposal ya, kita isikan isian-isian seperti form gitu ya, nanti ada di sistemnya P2MB, mungkin yang sudah mendaftar dan sudah punya akun mungkin tahu. Nah, kita deskripsikan sedetail mungkin nih, tujuan usaha itu seperti apa yang kita miliki nih, kita tuliskan di, kalau bisa itu ya sedetail-detailnya. Mungkin bisa juga nih dikaitkan dengan dampak bagi pelanggan ataupun dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Sebagai contoh nih ya, kalau kita punya usaha itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi bisa juga kita merangkul masyarakat sekitar itu mungkin sebagai karyawan. Jadi kita juga membuka peluang lapangan kerja. Nah, yang dimaksud dari memberikan dampak sosial itu seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tujuan usaha ini tuh menjadi hal yang penting karena mungkin kalau tujuan usaha yang teman-teman buat itu kurang memuaskan nih ya, ya itu nanti
ya meskipun porsinya sedikit dalam P2MB itu kalau tidak salah 10% penilaiannya, tapi untuk tujuan usaha atau noble purpose ini itu sangat penting. Mungkin bisa disiapkan dengan baik. Oke, untuk selanjutnya adalah produk. Ya, ini merupakan gambaran produk saya nih. Oh, sticky stick. Mungkin tadi yang membayangkan. Oh, sticky stick itu seperti apa? Seperti itu kan ya. Ini produk saya. Kalau yang di atas ini adalah produk Oh, sticky stick ketika sudah mendapatkan pendanaan KBMI. Ya, kalau dulu waktu masih PMW itu produk kami itu masih keriting. Warnanya juga mungkin masih buram seperti itu ya. Tapi karena kita sudah berkembang nih dan juga mendapatkan pendanaan PMW dan menuntut kita untuk melakukan perbaikan, ya akhirnya jadilah seperti ini produk kami. Ya, ini mungkin seperti ini produk yang kami bawa waktu Expo di Malang di Universitas Brawijaya dengan tampilan seperti ini. Nah, teman-teman yang ingin memulai usaha tentunya kan harus memiliki produk nih, apalagi seperti yang disampaikan tadi kan harus memiliki prototipe minimal. Kalau yang tahun dulu KBM itu kan harus sudah memiliki usaha yang berjalan. Nah, kalau untuk tahun ini itu harus memiliki produk yang siap dikomersilkan. Nah, tentunya baik itu produk jasa maupun produk secara real seperti ini, teman-teman harus memperhatikan yang pertama adalah kualitas ya. Karena kualitas ini berkaitan dengan minat konsumen untuk membeli produk kita. Jadi kualitas itu harus diperhatikan, jangan karena kalau kita memulai usaha itu tentunya ada banyak kompetitor kan ya. Jadi kita tuh harus menumbuhkan value dari produk kita itu apa sih? Salah satunya itu dari kualitas produk yang kita bawakan sendiri ini. Kalau produk saya ini stik sayur, saya berani menjamin ini adalah makanan sehat. Ya, karena dari pengolahannya sendiri, pengolahan sayur itu kami lakukan dengan baik, higienis, terus dengan tepat, terus bahan-bahannya itu juga bahan-bahan mungkin yang premium berkualitas seperti itu. Ya, selanjutnya adalah yang ekonomis. Jadi dalam membentuk usaha nih, terutama untuk yang awal-awal merintis, mungkin tidak ada salahnya kalau teman-teman itu mengejar laba atau keuntungan. Tapi kalau mungkin ya, mohon maaf ini sepertinya ada suara yang bocor. Ya. Ya, jadi untuk nilai ekonomis itu tersendiri itu bisa kita kembangkan itu dari harga jualnya. Jadi kita lihat juga kompetitor-kompetitor yang ada di pasar. Jangan sampai produk kita itu melebihi kompetitor lah, istilahnya seperti itu. Kalau kita ingin berkembang, tentunya kita harus memiliki nilai ekonomis itu tadi. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya, produk itu harus dikemas secara menarik, baik itu dari produk jasa maupun produk real seperti ini. Ya, itu harus memiliki kemasan yang menarik. Selanjutnya, produk itu harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang mana kebutuhan ini tadi merupakan permasalahan ya, yang sudah saya sampaikan pada tujuan usaha tadi. Ini tadi saya juga menyampaikan bahwa produk kita itu harus mampu bersaing dengan kompetitor. Dan yang terakhir, produk kita itu harus memiliki value. Oke. Ya, ini hal-hal selanjutnya nih yang termasuk penting juga, yaitu adalah sumber daya. Di sini saya meringkas nih, sumber daya, saya tulis sebagai 6M dan 1I. Ya, terdiri dari man atau manusia, money ataupun uang, machine ataupun mesin, material ataupun bahan, method ataupun metode, market ataupun pasar, dan informasi. Ya, mungkin sebagai gambaran nih, ini teman-teman saya yang satu tim waktu kegiatan KBMI, itu ketika kami juga menjalankan usaha itu sebenarnya di awal-awal itu kami jalankan sendiri. Namun karena semakin berkembang, terus banyaknya permintaan pasar, akhirnya kami memutuskan untuk mengambil karyawan ataupun staf itu dari tetangga-tetangga sekitar. Seperti itu. Ya, mungkin sifatnya itu ya, kalau usaha saya pribadi itu masih harian, karena permintaan pasar itu tidak
selamanya tinggi. Jadi kalau memang kami kewalahan, ya kami mencari bantuan dari mencari itu tenaga kerja ataupun karyawan seperti itu. Ya, di sini sumber daya money ataupun uang ini juga perlu diperhatikan. Mungkin sama seperti yang Pak Fendi sampaikan tadi, bahwa kita bisa mendapatkan permodalan itu tidak hanya dari apa yang kita punya. Kita bisa mengajukan proposal ikut seperti ini, P2MW untuk mendapatkan pendanaan. Mungkin bisa juga mencari investor, ataupun kita bisa mengikuti kompetisi. Dari kita mengikuti kompetisi itu nanti, hadiah ataupun mungkin uang pembinaan seperti itu bisa kita gunakan untuk berwirausaha. Nah, kalau misal nih uang dari hadiah ataupun pembinaan hanya kita buat misal untuk kesenangan pribadi ya, untuk beli ini, beli itu, kan berhenti di situ saja. Sedangkan kalau kita gunakan untuk modal wirausaha, itu pasti berputar. Ya, nanti mesti ada itu jadi laba, entah itu nanti menjadi aset ataupun barang atau apa, itu pasti nanti sumber dayanya itu lebih terkontrol. Ya, untuk mungkin yang usaha membutuhkan mesin, jadi sumber daya mesin ini juga merupakan suatu hal yang penting karena ini sangat mempengaruhi dari kinerja usaha itu tadi, bahkan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Kalau saya dulu itu masih menggunakan alat yang manual, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika masih PMW, produk saya itu mungkin masih keriting, yaitu karena masih manual. Sedangkan ketika mengikuti KBMI, karena ada perkembangan usaha, jadi kami itu memiliki mesin yang otomatis, jadi itu bisa membuat produk kami itu terlihat cantik, terus tidak keriting seperti itu tadi ya. Untuk bahan, ini juga sangat penting, jadi ditentukan nih, kalau kita usaha misal budidaya, jadi kita tentukan nih, apa saja sih bahan-bahan yang kita butuhkan. Mungkin bisa dibikin list agar memudahkan kita untuk mengeksekusi rencana usaha kita. Ya, untuk selanjutnya di sini ada metode ya. Yang metode di sini yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan rencana kita, ya, metode pemasaran termasuk itu. Metode pemasaran kita itu bagaimana terkait dengan produk, harga jual, dan juga value-nya. Ya. Untuk selanjutnya market, ini juga suatu hal penting nih, kita harus melakukan segmentasi pasar. Jadi kita tuh harus menentukan produk kita ini kita sasarkan kemana, ke masyarakat apa gitu. Ya, mungkin untuk anak-anak atau khusus untuk remaja. Nah, kalau camilan saya pribadi ini karena kami melabeli makanan sehat, bahkan balita pun itu juga aman. Nyatanya juga banyak itu pelanggan saya yang membeli itu digunakan untuk camilan balita karena 100% ini aman dan juga sehat. Ya, selanjutnya informasi. Nah, ini merupakan salah satu kunci penting nih dalam wirausaha. Ya, informasi, terutama informasi dari kompetitor. Ini malah sangat penting nih. Gimana caranya nih kita mendapatkan informasi dari kompetitor dan juga kita bisa merefleksi, ternyata usaha kita masih kurang seperti ini. Nah, kita bisa tuh mencari informasi dan mengembangkan sumber daya informasi ini untuk keberlanjutan usaha kita. Oke, selanjutnya di sini ada riset pasar. Ya, mungkin bisa dilihat nih. Ini adalah potret ketika saya mengikuti KMI Expo di UB Malang dan di sini ada peserta Expo dari perguruan tinggi lain datang ke stand UNESA. Jadi ketika Expo ini tidak hanya produk ostikistik saja, tapi beberapa wirausaha juga dari UNESA. Ya, dan di sini saya sedang menawarkan produk. Ini saya juga memberikan tester. Nah, dari riset pasar, apa sih yang perlu kita riset nih ketika dengan pemasaran ya kaitannya? Kita itu harus melakukan riset yang pertama terkait dengan konsumen. Ya, jadi kita tuh harus melihat konsumen kita itu cocoknya itu yang seperti apa. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya tadi. Terus kita juga harus melakukan riset terhadap kompetitor, terkait perkembangan kompetitor, dan juga nilai-nilai value yang dimiliki kompetitor. Selain itu, kita juga harus meriset harga. Harga pasaran produk seperti ini tuh berapa. Jadi kita harus bisa menentukan harga yang kita jual itu jangan
istilahnya itu jangan terlalu tinggi atau keluar dari harga pasaran gitu. Jadi ini pentingnya kita melakukan riset pasar untuk menentukan harga. Selanjutnya di sini ada segmentasi, targeting, dan positioning. Ini kaitannya juga dengan apa itu konsumen. Jadi kemana kita mau memasarkan produk kita ini, sasarannya itu mungkin ada usia khusus kah, untuk laki-laki perempuan kah, atau mungkin apa pelajar sekolah kah, atau praktisi atau apa lain sebagainya seperti itu. Jadi riset pasar ini ternyata bisa menentukan arah kemana usaha itu akan dibawa. Jadi kalau kita melakukan riset pasar, itu kita bisa menentukan rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depannya. Karena perusahaan yang tidak melakukan riset pasar itu pasti akan ngestak, jadi tidak akan berkembang. Bedanya seperti itu. Kalau kita melakukan riset pasar, kita pasti tahu ada inovasi, ada tren-tren baru di luar sana yang mungkin bisa membawa usaha kita itu lebih berkembang. Oke, selanjutnya, tantangan terbesar dalam wirausaha adalah konsisten menjalankannya dan juga mengembangkannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah Oke, ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang memiliki usaha nih dari PMW juga atau dari lainnya atau memang sudah memiliki usaha orang tua, melanjutkan bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tantangan terbesar itu bukan memulai suatu usaha, tapi menjalankan dan juga mengembangkannya. Nih, kalau bicara soal mengembangkan melalui pendanaan P2MW Kemendikbudristek, ini juga sesuatu yang sangat menarik nih untuk diikuti karena pendanaannya itu bisa sampai 20 juta. Saran dari saya teman-teman nanti mengajukannya itu dimaksimalkan saja. Karena pengalaman saya tahun kemarin, saya itu mengajukan 20 juta, yang di ACC itu hanya 15 juta. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, mungkin tidak ada salahnya karena ada tuh ternyata dari teman dari perguruan tinggi lain itu yang didanainya maksimal sampai 25 juta juga. Ya, jadi untuk pendanaan P2MW ini tips dan triks yang saya berikan yaitu kalian harus memiliki tim yang solid, tentunya yang bertanggung jawab, memiliki komitmen kuat, dan juga kalian harus sering-sering nih melakukan evaluasi dan rekreasi. Ya, evaluasi itu penting, tapi rekreasi itu juga lebih penting. Nah, untuk membuat tim yang solid ini, mungkin teman-teman bisa tuh mencari, kalau karena kita memiliki pasti banyak lah ya teman-temannya channelnya dari jurusan lain ataupun dari fakultas lain, karena untuk P2MW ini tidak terikat dari satu jurusan saja. Namun untuk saya pribadi nih, sharing session ya, usaha saya ini timnya itu dari satu jurusan yang sama, satu fakultas yang sama, satu angkatan yang sama, bahkan satu kelas yang sama. Nah, ini ya dari tim yang solid ini, dari usaha saya, ini mungkin menimbulkan masalah nih. Karena kita menjalani usahanya itu kan masih waktu kuliah ya. Waktu kuliah itu misal ada tugas yang cukup berat. Jadi itu semuanya udah usahanya dilepas dulu, kita ngerjain tugas dulu. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa nih ya mencari tim usahanya itu yang berbeda angkatan atau berbeda kelas lah paling tidak. Jadi semisal nanti ada kesibukan di salah satu anggota timnya, ada yang membackup. Itu saran dari saya. Lalu selanjutnya terkait dengan produk inovatif. Nah, di sini teman-teman yang ingin mengajukan P2MW, pastikan produknya itu memiliki unsur kebaharuan, ya. Karena sebagian besar motif seorang pembeli itu adalah ingin mencoba produk yang baru saja ia temui, produk baru seperti itu. Namun perlu diperhatikan, produk tersebut meskipun baru tentunya harus memiliki kualitas, ya. Seperti ini, saya dalam pengembangannya yang mana awalnya itu hanya stik okra, mungkin banyak teman-teman nggak tahu kan okra itu apa, ya mungkin bisa googling sendirilah ya, sayur okra gitu. Nah, dari yang awalnya ketika PMW itu produk kami itu adalah stik okra, kami itu berani mengembangkan unsur kebaruan untuk KBMI. Nah, pada waktu KBMI
kami mengajukan usahanya itu dengan produk-produk variannya itu ada sekitar 5. Ada cabai, wortel, lobak, bawang, sawi, bayam, seperti itu. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Fendi tadi kan, boleh dari PMW lolos lalu ikut P2MW, tapi proposalnya harus ada perbedaannya, halus bentuknya itu pengembangan dari usahanya ini. Jadi sama nih, dulu ketika saya mengikuti PMW itu usaha saya produknya cuma 1, stik okra. Nah, ketika KBMI jadi ini dikembangkan ke produk-produk dengan varian yang tentunya kami ketika mengembangkan varian itu disesuaikan dengan kemampuan dan juga permintaan pasar. Jadi jangan sampai dua hal ini saling berkaitan. Jangan sampai kita menuruti permintaan pasar, namun kita sebenarnya itu tidak memiliki kapasitas di dalamnya. Misal nih, ada konsumen yang pesan, mau itu dong, coba stiknya kayak rasa rendang, seperti itu. Ya, kalau memang kita bisa membuat atau kita memiliki kemampuan tersebut, tidak ada salahnya. Tapi kalau kita masih coba-coba nih, karena kalau membuat produk seperti ini itu kita harus melakukan riset, melakukan eksperimen, ya, atau mungkin bisa nih pakai perisa rendang kayak gitu, boleh-boleh saja, tapi tentunya mungkin ada hal-hal yang berbeda dari produk kita itu nanti bisa saja malah menurunkan kualitas. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi dalam mengembangkan produk itu kita harus yakin nih kalau emang kita mampu ya eksekusi saja. Tapi permintaan pasar ini ternyata juga mendatangkan keuntungan yang cukup lumayan besar karena biasanya permintaan pasar ini sesuai dengan tren. Mungkin kalau dulu-dulu itu ada kan tren tteokbokki atau samyang kayak makanan Korea gitu kan, Korean food itu. Ya, kalau memang teman-teman mau berbisnis ke arah situ, ya silahkan karena kita menyesuaikan dengan permintaan pasar. Tapi kalau merasa kurang yakin, kurang mampu karena tidak memiliki keterampilan dalam hal tersebut, saran dari saya jangan dipaksakan. Belajar dulu, kita cari pengalaman dulu, lakukan eksperimen dulu dari orang-orang sekitar deh. Coba suruh mencoba produknya, gimana responnya. Kita lakukan perbaikan terus. Nah, seperti itu ya caranya untuk produk yang inovatif. Selanjutnya nih, saran dari saya mengenai keuangan. Ya, di bagian P2MW nanti ada itu masalah rencana anggaran ya, yang itu bersesuaian dengan keuangan. Nah, ketika teman-teman memiliki keuangan usaha, keuangan itu harus dikelola dengan jelas. Ya, jadi jangan sampai itu keuangan yang teman-teman miliki itu misal tercampur ya antara uang pribadi dan juga uang usaha. Kalau bisa dipisah, bahkan mungkin tabungannya juga dipisah. Kalau teman-teman yang usahanya sudah besar mungkin bingung kan menyimpan uangnya terlalu banyak, ya kita pakai tabungan gitu. Kalau bisa itu dipisahkan dari rekening pribadi. Ya, karena ini berkaitan dengan tim. Jadi mungkin bisa saja nih satu tim Anda ya. Ini sempat juga ini terjadi pada tim lain ya. Saya tidak mau sebut siapa ya. Karena mungkin pengelolaan anggarannya yang kurang jelas itu akhirnya malah kelompoknya itu hancur di tengah jalan. Ya bukan hancur ya, istilahnya ada konflik lah seperti itu. Jadi pengelolaan anggaran yang jelas ini itu sangat penting. Mana tadi? Oke. Yang kedua, membuat list kebutuhan sesuai prioritas. Ini juga sesuatu yang penting nih kalau kita membuat usaha. Jadi kita misal mau belanja bahan baku, kita tuh harus menentukan nih prioritasnya mana. Misal keuangan kita terbatas, ya kita harus memprioritaskan itu pada bahan baku yang utama. Nanti untuk bahan baku substitusi atau tambahan itu kita kesampingkan dulu. Karena kalau istilahnya kalau hal-hal yang utamanya itu belum terpenuhi kan ya bagaimana usaha kita mau jalan. Ya, ini penting nih untuk membuat skala prioritas dari apa yang kita butuhkan. Selanjutnya kita harus memiliki proyeksi keuangan dan juga simpanan. Ini sesuatu yang cukup penting juga
karena berkaitan dalam usaha, karena naik turunnya usaha, terutama ketika seperti kemarin pandemi COVID, itu kan kita tidak bisa memprediksi ya, mungkin karena keuangan keluarga sedang down atau bagaimana, minat mereka untuk mengkonsumsi camilan itu turun. Ya, seperti itu. Sehingga apa akibatnya? Produk kami yang kami labeli produk sehat itu yang tidak pakai pengawet, nah, itu sampailah pada masa batas expired-nya. Nah, batas kadaluarsanya. Lalu kami arahkan kemana produk itu? Ya nggak mungkin kan kami jual kayak gitu. Jadi kita mengantisipasi hal-hal seperti itu, ya meskipun mengakibatkan kerugian, ya, tapi setidaknya kita itu memiliki simpanan. Jadi usaha kita itu masih bisa berjalan dengan baik dengan topangan simpanan itu tadi. Nah, untuk proyeksi kita tuh juga harus melihat ke depannya ini kira-kira yang lagi booming itu apa, yang mungkin disasar oleh pelanggan itu apa. Terus kira-kira penjualan produk ini ke depannya itu seperti apa. Kalau memang tidak memungkinkan penjualannya itu tidak memungkinkan berkembang atau mungkin peminatnya semakin turun, ya mungkin bisa kita ganti dengan produk lain atau varian lain. Jadi seperti itu untuk masalah keuangan. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit kata-kata lah ya. Fokuslah dalam berwirausaha, karena keuntungan atau laba itu hanyalah bonus yang memang nikmat rasanya. Tidak ada salahnya kalau kita itu berwirausaha mengejar bonus atau laba. Namun, karena kita ini kan masih merintis ya, ya mungkin saran dari saya, mungkin hal ini bisa kita kesampingkan terlebih dahulu, karena kita menjadi wirausaha itu karena kan kita mencari nama baik usaha kita dulu kan, seperti itu. Ya mungkin seperti yang saya rasakan, ada naik turunnya, ada kadang rugi, ada kadang untung, seperti itu. Menurut saya itu hal yang biasa. Justru tantangan terbesar wirausaha tadi itu adalah menjalankan dan juga mengembangkannya. Kalau misal seorang wirausaha itu pada 5 tahun pertama berhasil menjalankan tapi tidak berkembang, apa artinya keuntungan itu? Jadi perkembangan yang bisa wirausaha gapai atau capai itu tentunya menjadi sesuatu yang nikmat rasanya kalau kita benar-benar fokus menjalankan wirausahanya. Nah, mungkin untuk teman-teman nih bisa melengkapi dan memenuhi segala ketentuan pedoman P2MW ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu pedomannya bisa dicari tuh di lamannya Ristek Dikti. Terus mungkin teman-teman dari UNESA juga bisa bergabung ke grup Telegram ya, karena pihak kewirausahaan UNESA nih bersama Pak Fendi kemarin itu sudah melakukan sosialisasi dan juga ada semacam grup Telegram untuk kita berkomunikasi ya. Jadi di situ juga ada koordinator perguruan tinggi yang mana memfasilitasi teman-teman apabila ada kendala dalam sistem P2MW-nya. Ya. Nah, selain daripada P2MW ini, teman-teman bisa mengikuti kompetisi wirausaha lain. Nah, sebagai contoh ini ada PFpreneur 2021 ini dari Pertamina. Kalau yang ini 2021, yang 2022 kalau tidak salah sudah kelewat masa pengajuannya, yang 2022 kalau tidak salah sudah bulan kemarin, ya. Nah, ini mungkin yang akan datang ini UTU Awards, ya, yang tahun kemarin ini yang ke-7, yang masa akan datang ini UTU Award ke-8, ini adalah kegiatan wirausaha kolaborasi dari Kemendikbudristek dengan Universitas Teuku Umar di Aceh. Ya, tahun lalu Pak Fendi mendampingi satu tim usaha nih berangkat ke Aceh. Nah, mungkin teman-teman nih yang punya ide usaha, kalau misalkan ya kita tidak berharap ya, mungkin kalau belum berkesempatan nih di P2MW, kita bisa nih ikutkan ide usaha kita di kompetisi lain. Tidak ada salahnya kita mencari pendanaan nih untuk usaha kita itu dari berbagai kompetisi. Termasuk ini di program apresiasi wirausaha muda dari Kemenpora. Ini juga salah satu program yang mana pendanaannya cukup besar. Nah, tidak ada salahnya nih teman-teman nanti kalau misalkan belum berkesempatan karena
untuk P2MW ini seleksi internal tingkat universitas itu hanya diambil 6 proposal, hanya diambil 6 tim. Ya, masih ada banyak kesempatan bisa kita ikutkan di program-program lain, program-program pendanaan lain seperti pendanaan dari Kemenpora ini. Oke, mungkin karena sesi kita sharing session nih, mungkin teman-teman yang memiliki usaha bisa juga kita mau bercerita ada permasalahan apa, mungkin ada minta apa ya saran terkait dengan kegiatan P2MW terkait proposalnya, kami persilahkan ya. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Muhafid atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa tadi. Sebelum memasuki sesi tanya-jawab, izinkan saya mereview materi yang sudah disampaikan oleh Mas Muhafid terlebih dahulu. Dari pemaparan materi Mas Muhafid, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan memiliki peranan penting dengan kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang bernilai tambah melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi, serta kemampuan manajemen untuk mencari dan membaca peluang. Peran kewirausahaan yaitu memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, memiliki usaha sendiri yang akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan dalam berwirausaha harus membutuhkan tim yang solid, yang dapat bertanggung jawab, memiliki komitmen yang kuat, serta evaluasi dan rekreasi. Itu tadi adalah review materi yang dapat saya sampaikan dari materi yang kedua yang dipaparkan oleh Mas Muhafid tentang sharing session P2MW ini. Langsung saja kita memasuki sesi tanya-jawab. Untuk durasi waktu sesi tanya-jawab selama 15 menit, kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan untuk peserta yang mau bertanya bisa langsung saja raise hand, on cam, dan on mic. Silakan untuk peserta yang ingin bertanya langsung saja disampaikan ke Mas Muhafid. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Ogidena Putraseno. Di sini saya selaku panitia. Izin bertanya kepada Mas Muhafid. Dulu saya pernah diberi informasi pada waktu mengikuti webinar bahwasannya kita pada saat mendirikan bisnis itu harus kalau misalkan mencari profit, berarti kita tuh mencari bisnis yaitu makanan. Nah, kalau misalkan kita diajukan atau di lolos pendanaan mulai dari kayak PMW atau P2MW itu idenya kalau misalkan bukan makanan, kalau misalkan biasa-biasa aja tuh bakal sulit untuk lolos atau didanai. Mungkin Mas Muhafid ini bisa meluruskan untuk bagaimana sih cara agar dapat bisnisnya itu benar dan profitnya itu banyak, karena kebanyakan tuh gini Mas, ini sharing aja ya Mas ya. Ini sharing karena kebanyakan itu bisnisnya bagus tapi profitnya nggak ada. Nah, contohnya misalkan makanan. Nah, ada lagi bisnisnya itu yang biasa aja tapi profitnya besar. Itu yang lebih baik yang mana Mas? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Muhafid, moderator. Oke, moderator ini saya jawab dulu. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Muhafid. Oke, ya. Saya jawab dulu ya, tadi pertanyaan dari Mas Dimas ya tadi ya. Nah, kalau kita mendirikan bisnis nih, terutama bisnis makanan, ya memang bisnis makanan itu suatu bisnis yang menurut saya itu menjanjikan, karena semua orang pasti butuh makan. Siapa sih yang nggak butuh makan gitu ya? Beda kalau mungkin bisnis jasa pijat seperti itu ya, karena tidak semua orang itu cedera atau butuh pijat seperti itu. Kalau bisnis makanan ini memang menguntungkan. Tapi kalau kita kembalikan nih dalam suatu kompetisi untuk pendanaan usaha, misal kayak PMW ataupun P2MW ini, saya kasih bocoran nih ya.
bisnis makanan, mungkin teman-teman yang mengajukan proposal bisnis makanan itu banyak. Nah, peluang untuk teman-teman yang mengajukan usaha lain. Nah, apalagi dalam P2MW ini, ya kalau kita kaitkan ke P2MW ini ya, ini teman-teman tidak harus kan sudah memiliki usaha yang berjalan, sebenarnya bisa, misal meskipun masih desain, tapi kita sudah memiliki produk yang siap jual, meskipun bentuknya produknya itu jasa. Nah, mungkin peluang lolosnya itu sebenarnya jauh lebih besar yang non-makanan, entah itu budidaya, karena apalagi jasa, itu juga tidak banyak. Kalau dari tahun pengajuan kemarin, itu kalau tidak salah yang paling banyak itu adalah makanan, memang bisnis makanan, dan itu persaingannya super ketat. Bahkan di UNESA sendiri yang lolos KBMI tahun kemarin itu bisnis makanan itu ada 5. Tapi yang diajukan di KMI Award ya, jadi nanti ada itu kayak penghargaan bisnis terbaik, itu hanya salah 1. Nah, itu persaingannya cukup ketat. Ya, mungkin kalau teman-teman nih, karena kita masih mencari pendanaan untuk mengembangkan usaha, nih saran dari saya, ya bisa saja bisnis makanan, mungkin bisa difokuskan lagi ke judul, tujuan usaha dan lain sebagainya. Nah, untuk terkait dengan yang didapatkan dari seminar nih ya, kalau katanya bisnis makanan ini profitnya lebih menjanjikan, terus bisnis lain itu tidak, sebenarnya itu lebih ke perspektif kita masing-masing bagaimana kita melihat peluang itu. Ya, nyatanya ada suatu permasalahan di masyarakat, kita mungkin sebenarnya memiliki peluang, tapi karena kita tidak melihat peluang tersebut, ya akhirnya peluang tersebut ya tidak bisa kita ambil gitu. Itu biasanya yang sering dialami oleh pengusaha awal-awal, pengusaha muda yang baru merintis, itu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanggapi lagi? Oke, baik. Bisa dipahami Kak Muhafid. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh ini, apakah moderator? Ya, mungkin cara bisa dibagi tips Mas Muhafid cara agar konsisten dalam menjalankan usaha, karena kebanyakan di mahasiswa VIO ini awal-awal kalau pendidikan startup itu lagi semangat-semangatnya, dan di pertengahan itu udah mulai kendor atau udah nggak semangat lagi. Mungkin bisa dibagi tips Mas Muhafid terhadap bisnisnya yang berjalan hingga saat ini. Terima kasih. Oke, ya saya tanggapi langsung ya. Ini kaitannya dengan mengelola tim usaha. Nah, itu adalah PR bagi pemimpin usaha. Ya, bagaimana cara mereka merangkul agar tim usahanya itu selalu semangat, selalu kompak, selalu konsisten. Ya, apalagi ini kan dari jurusan pendidikan kesehatan juga rekreasi kan. Nah, ada tuh rekreasinya. Ya, gimana itu caranya? Mungkin tadi juga saya sampaikan bahwa kita perlu melakukan evaluasi. Ya, kalau evaluasi itu kan kesannya tegang ya. Nah, kita kasih juga tuh rekreasi. Jadi mungkin evaluasinya itu sambil kita jalan-jalan kemana, kita meningkatkan kebersamaan gitu. Ya, anggap saja mungkin teman-teman rekan timnya itu sebagai keluarga, seperti itu, agar lebih terasa kebersamaannya itu dapat. Nah, agar mereka itu mau berjuang bersama-sama. Jadi nggak ketika nanti ada suatu masalah, nanti teman-teman kita pada pergi kemana gitu kan, kita mungkin itu juga nggak hanya terjadi di fakultas olahraga saja, mungkin hampir di semuanya seperti itu ya. Mungkin kalau pas lagi ada permasalahan nih, mungkin pada sibuk sendiri-sendiri seperti itu. Jadi mungkin ini lebih ke bagaimana pemimpin usaha manajemen atau membuat rencana strategi agar tim usahanya itu selalu solid. Ya, mungkin seperti itu bisa dipahami. Baik, terima kasih Mas Muhafid, sangat bisa dipahami. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan peserta Lailatul bisa bertanya. Ya, baik Mbak Moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya memakai nama saya dan juga teman-teman saya dikarenakan dari device teman-teman saya sendiri
baterainya habis di jalan. Dan izin bertanya ya, Kak Muhafid. Di sini saya punya 2 pertanyaan nih, Kak. Boleh ya, Kak? Oke. Untuk yang pertama, terkait wirausaha ya, Kak. Apabila kita sudah berwirausaha dan juga sudah menjalankannya, tetapi kita stuck di tengah jalan seperti itu, Kak. Apalagi di bidang jasa. Nah, itu bagaimana caranya, Kak, untuk menghadapi hal tersebut seperti itu, Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, apabila kita kan di berwirausaha ini kita beranggota ya, Kak, seperti itu. Misal kita beranggotakan 3. Nah, apalagi apabila dari salah satu anggota tersebut masih belum memahami terkait program yang akan kita jalankan seperti itu, Kak. Dan itu kan pasti akan mempengaruhi program wirausaha kedepannya seperti itu, Kak. Lalu bagaimana caranya untuk menghadapi hal tersebut ya, Kak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih nih. Pertanyaannya hebat sekali ya, ini mewakili nama tim usahanya. Kalau boleh tahu tadi usahanya bergerak di bidang jasa. Kalau boleh tahu itu usahanya apa ya? Untuk usahanya sendiri, oh ya, Kak, sedikit menginfokan, kemarin dari tim saya, dari ketua timnya ada Karisma Sinta dan juga saya anggota nomor 2, Lailatul Rahmah dan juga Arum, membawakan di PMW dengan judul CSCD, Kak, di bidang jasa. Cardiorespiratory sensomotor for child difabel, seperti bidang jasa anak difabel seperti itu, Kak. Sebentar, Kak, saya mau ke pinggir dulu, Kak, di jalan soalnya. Oke. Ya, baik, sudah bisa menangkap nih seperti apa usahanya ya. Kaitannya nih, kalau kita berwirausaha namun di tengah perjalanan kita mengalami stuck ya, itu sebenarnya mungkin bukan hanya dialami oleh pengusaha bidang jasa saja, bahkan pengusaha bidang makanan pun itu pasti mengalami. Kita harus melakukan evaluasi, apa sih yang membuat usaha kita itu tidak berkembang, ya. Jadi dari evaluasi tersebut, itu kita harus sering-sering nih, mungkin ada jangka waktu tertentu. Nah, misal pada bulan ini kita memiliki 6 pelanggan atau 6 konsumen gitu ya. Mungkin bulan depan ternyata semakin berkurang. Nah, apa yang salah? Nah, kita bisa melakukan riset pasar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menyasar ke konsumen, tanya kepada konsumen, bagaimana kesan ketika menggunakan jasa kita, bagaimana saran, masukan, itu sebenarnya informasi yang sangat berharga dari konsumen. Kita juga bisa melakukan pengembangan itu sesuai dengan permintaan pasar. Ya, jadi ketika konsumen itu request, nanti mungkin bisa nih pelayanannya ditingkatkan atau ditambahin entah apanya gitu ya dari produknya itu, sebenarnya itu sesuatu hal peluang ya, itu merupakan peluang dari konsumen yang sebenarnya kalau kita ambil, kita bisa kembangkan, itu bisa menghasilkan suatu perkembangan yang lumayan besar, lumayan signifikan. Nah, dari membaca peluang itu tadi, ya, agar usaha kita itu bisa terus berkembang, kita juga harus tadi kan evaluasi, terus kita melakukan riset pasar. Nah, eksekusi, ini eksekusi yang mungkin juga kaitannya dengan pertanyaan kedua tadi, di mana ada anggota tim yang tidak begitu memahami program yang mau kita jalankan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan nih di pertanyaan sebelumnya, ketua tim ataupun leader, jadi mereka itu perlu memikirkan strategi. Nah, ini mungkin tugas khusus ya, di luar dari job desk seorang pemimpin, ya sebenarnya masih di dalam list tugasnya, namun di luar dari pengusaha seperti itu ya, mungkin kita harus bisa merangkul anggota tim itu agar bisa istilahnya guyup lah gitu ya, agar kita bisa sama-sama nih agar komunikasi. Lah, ini komunikasi itu juga sangat penting. Nah, kita harus membiasakan komunikasi antar tim. Jadi nanti kalau teman timnya mungkin ada kendala atau nanti dia bisa cerita dengan terbuka dan kita bisa memberikan masukan ataupun memberikan motivasi nih, kalau ternyata kamu sedang ada masalah seperti ini, kita bisa membantulah, istilahnya begitu. Jadi komunikasi tim ini sangat penting untuk membentuk suatu tim yang kuat atau tim yang solid itu tadi. Nah,
kaitannya antara dengan tim dan juga perkembangan usaha, ya perkembangan usaha itu ditentukan oleh tim itu tadi, bagaimana arah tim itu membawa arah usahanya ke arah yang berkembang ataupun arah yang mungkin bisa sebaliknya lah dari kata berkembang. Mungkin seperti itu. Ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah, Kak. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Ya, terima kasih ya. Mungkin bisa kan itu dari PMB ya, bisa dilanjutkan ke P2MB. Lumayan nih untuk tahun ini limit pengajuan anggaran itu 20 juta. Oke, mungkin teman-teman lain. Permisi, izin mengingatkan Mas Muhafid bahwa durasi waktu sesi tanya jawab sudah selesai. Iya, oke. Jadi maka sesi tanya jawab materi yang kedua ini akan saya tutup. Baik, terima kasih. Tiba saatnya kita di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Mungkin sebelum menutup sesi materi yang kedua ini, kita bisa melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu.